Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita semua sebagai umat Islam masih diberi kekuatan, diberi kenikmatan, sehingga pada hari ini kita bisa semua melaksanakan kewajiban, melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ayat yang tadi kami bacakan, ayat yang sebagai dasar kita melaksanakan ibadah puasa, tidak lain adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut bahwa goal, tujuan akhir melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dalam ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun, supaya kita dicatat sebagai orang yang takwa. Yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah orang yang bertakwa itu? Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman, percaya kepada sesuatu yang gaib. Pertama. Yang kedua adalah orang yang mau yuqimunas sholata, orang yang mau melaksanakan, menegakkan sholat. Yang nomor tiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang bertakwa adalah orang yang mau menyedekahkan, menginfakkan sebagian, wa mimma, sebagian rezeki yang ia peroleh untuk jalan yang benar atau jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat ayat tersebut bahwa orang yang namanya orang bertakwa adalah orang yang mempunyai tiga dimensi, orang yang mempunyai tiga karakter. Yang pertama karakter tauhid, karakter imaniyah, orang yang beriman, orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib. Itu yang pertama. Karakter yang kedua adalah orang yang mau menegakkan syariat Allah, orang yang mau menegakkan ajaran Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, di situ Allah memerintahkan wa yuqimunas shalah. Allah memerintahkan sholat yang menjadi standar ukuran orang yang beriman, orang yang paling utama, orang yang bertakwa adalah orang yang mau melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu sebagai ukuran yang paling utama, apakah orang itu orang yang bertakwa atau tidak bertakwa. Sholat adalah ukuran yang paling mudah
untuk memberikan tanda apakah orang itu berislam atau tidak berislam. Berbeda dengan memberikan infak, berbeda dengan misalnya zakat, berbeda dengan mengucapkan dua kalimat. Tetapi sholat adalah sesuatu yang paling utama dalam ajaran Allah, ajaran Islam. Karakter yang ketiga adalah wa mimma rusaknahum yunfikun, karakter orang yang beriman. Indikator orang yang beriman adalah wa mimma rusaknahum yunfikun, orang yang mau menyedekahkan sebagian rezekinya. Artinya apa? Tiga hal ini sesuatu yang harus kumpul, akumulatif dalam seseorang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tidak hanya beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau melakukan sholat. Dia melakukan sholat beriman, tapi tidak mau wa mimma rusaknahum yunfikun, tapi dia tidak mau menyedekahkan sebagai rezeki. Itu juga belum sempurna. Artinya bahwa orang yang bertakwa itu ya wa mimma rusaknahum yunfikun, juga wa yuqimunas shalah wa yu'minuna bil ghaibi. Tiga-tiganya harus ada pada diri seorang yang bertakwa. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, melihat ayat tersebut bahwa puasa itu tidak hanya membentuk karakter seorang yang soleh secara pribadi, bahwa puasa tidak hanya membentuk karakter seorang yang taat beribadah, tidak hanya mengarahkan orang untuk ansih melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi, tetapi puasa juga membentuk karakter orang yang soleh secara sosial. Artinya apa? Bahwa orang yang bertakwa itu, orang yang berpuasa itu bagaimana? Ya kita baik kepada Allah, kita rajin melakukan ibadah kepada Allah, kita melakukan rajin sholat malam, kita rajin melakukan baca Al-Quran, kita rajin melakukan sholat. Tetapi di sisi lain kita harus rajin berbuat baik kepada sesama umat manusia. Maka dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi ia hanya memperoleh lapar, memperoleh dahaga, memperoleh kehausan. Karena apa? Orang itu tidak mampu menjaga panca indera kita, tidak mampu menjaga panca indera seseorang yang berpuasa. Artinya apa? Orang berpuasa itu tidak hanya sebatas bagaimana menjaga mulut tidak makan, bagaimana menjaga mulut tidak minum, tetapi bagaimana orang yang berpuasa mampu menjaga mata kita, mampu menjaga mulut tidak berbicara dengan baik, mampu menjaga mata kita melihat sesuatu yang tidak baik, mampu menjaga telinga kita dengan sesuatu yang tidak baik. Maka ada seorang ulama mengatakan puasa itu ada dua. Ada puasa secara biologis, puasa yang hanya bagaimana menjaga tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu keinginan syahwat. Itu secara biologis. Tidak makan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak minum. Itu secara biologis seseorang yang berpuasa. Tapi yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita puasa secara psikologis. Orang itu mampu menjaga nurani, jati diri kita. Bagaimana orang itu mampu menjaga hubungan baik dengan sesama umat manusia. Bagaimana orang itu mampu menjaga omongan kita supaya omongan kita tidak menyakiti orang lain. Bagaimana mampu tangan kita tidak menyakiti orang lain. Itu yang namanya puasa secara nafsi.
Artinya bahwa seluruh panca indera kita, anggota tubuh kita adalah termasuk imsak, menjaga sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya kita menggunjing, bagaimana kita membuat status, misalnya dalam media sosial, yang status itu menyakiti orang lain. Bagaimana kita berbicara kepada orang lain yang pembicaraan itu menyakiti orang. Secara tidak sadar bahwa puasa kita itu batal secara maknawi, bahwa secara substansi, secara nilai puasa kita itu batal. Padahal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan wa mimma razaqnahum yunfikun. Bagaimana kita mampu melakukan sesuatu kepada orang lain. Makna puasa, makna imsak bahwa kita tidak makan, tidak lain adalah bagaimana kita memahami orang yang lapar. Bahwa kita tidak boleh minum dalam siang hari, bagaimana kita merasakan orang yang haus ketika tidak ada minuman. Bagaimana kita merasakan orang yang tidak bisa makan dalam satu hari misalnya. Itu makna puasa yang sebenarnya. Makna puasa yang hakikatnya puasa adalah imsak, menjaga sesuatu supaya kita sadar bahwa kita adalah orang yang tidak bisa hidup secara sendirinya. Nah, itu sebenarnya makna takwa yang sebenarnya. Makna takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya baik kepada Allah, tidak hanya baik secara individu, tidak hanya rajin kita beribadah, bagaimana kita rajin berbuat baik kepada sesama umat manusia. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasul, ayyus shadaqah afdalu? Rasul, sedekah apa yang paling utama? Sedekah di waktu kapan kita yang paling utama? Rasulullah menjawab, shadaqatun fir Ramadan. Bahwa sedekah yang paling utama adalah ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Dalam hadis lain juga dinyatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling murah hati, dan ia semakin murah hati ketika ia memasuki bulan suci Ramadan. Paling kalau kita berangkat dari makna puasa Ramadan, maknanya itu membakar. Puasa adalah membakar jiwa kita. Maka orang dulu kalau ketika memasuki bulan suci Ramadan itu sangat senang, sangat bahagia. Karena apa? Dia dibakar, dosa-dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di luar Ramadan dia sombong, maka ketika memasuki bulan suci Ramadan Allah membakar orang tersebut supaya tidak sombong. Ketika di luar suci Ramadan dia orang yang bakhil, maka ketika memasuki bulan suci Ramadan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang itu apa? Tidak bakhil. Orang itu mau sedekah, orang itu mau bersedekah kepada sesama umat manusia. Nah, makna Ramadan adalah membakar jiwa kita, membakar hati kita, membakar perasaan kita, supaya kita sebagai umat manusia sadar bahwa kita itu adalah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita bahwa kita itu sebagai hamba. Konsekuensi seseorang ketika memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama sadar bahwa kita punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sadar bahwa kita punya Allah, bahwa sadar kita punya Tuhan yang namanya Allah, maka secara tidak langsung kita itu adalah melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Tapi yang kedua, bahwa apa? Bahwa puasa bulan Ramadan ini menyadarkan kita bahwa kita adalah sebagai seorang hamba Allah. Hamba Allah. Ketika kita sadar kita sebagai seorang hamba Allah, maka secara tidak langsung bahwa manusia tidak hidup sendiri, bahwa manusia itu adalah orang yang punya salah. Maka dulu ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka yang pertama dilakukan oleh Nabiullah Adam apa? Puasa. Karena apa? Puasa adalah sarana untuk pertobatan kepada Allah, membuat sadar bahwa manusia itu punya salah, baik salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau salah kepada sesama umat manusia. Nah, inilah makna puasa, bahwa kita sebagai umat manusia disadarkan oleh Allah bahwa kita itu sadar sebagai hamba Allah. Loh, kalau kita sadar sebagai hamba Allah, pasti kita tidak akan berlaku sombong, berlaku sok tahu, berlaku orang yang paling kaya, orang yang paling pintar. Pasti tidak. Karena apa? Orang yang paling kaya hanyalah Allah. Orang yang paling maha mengetahui hanyalah Allah. Orang yang paling besar adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling kaya adalah hanyalah Allah. Artinya bahwa ini disadarkan bahwa ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba Allah. Konsekuensi sebagai hamba Allah bahwa kita itu mengakui kebesaran Allah, bahwa kita orang yang lemah, kita tidak punya kemampuan apapun. Inilah makna puasa. Inilah makna puasa Ramadan. Secara bahasa, Ramadan adalah membakar. Kita supaya dibakar oleh Allah. Kita dibakar oleh Allah bahwa kita supaya sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Untuk itu loh, momentum kita memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama tadi kami sampaikan, utamanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita sebagai orang yang bertakwa. Jalan kita orang yang bertakwa adalah kita adalah sadar bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling sulit justru. Kalau kita sadar kita punya Tuhan yang namanya Allah, itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi ketika kita sadar sebagai orang hamba, itu yang paling sulit. Di dunia ini kita kadang-kadang tidak sadar melakukan sesuatu sifat-sifat Allah, sombong, merasa kaya, merasa pintar, merasa kuat, merasa berkuasa. Itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, seharusnya sifat-sifat itu dihilangkan pada diri kita semuanya. Maka kalau kita mampu melakukan itu, insya Allah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang muttaqin, sebagaimana ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun. Nah, supaya kita menjadi la'allakum tattaqun, tiga dimensi ini, dimensi kepercayaan atau dimensi tauhid, dimensi syariat yang oleh Allah diwujudkan dengan lafaz wa yuqimunas shalah, dimensi iman wa yu'minuna bil ghaibi, dimensi sosial adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tiga dimensi ini tidak boleh ditinggalkan
tidak boleh disepelekan oleh seseorang yang sedang melakukan puasa. Tidak boleh yang ini dominan, yang dua tidak dominan. Ini harus ada semua pada diri kita orang yang berpuasa. 3 hal ini, wa mimma razaqnahum yunfikun wa yuqimunas shalah dan wa yu'minuna bil ghaibi, semua harus ada pada diri kita sebagai orang yang sedang melaksanakan puasa. Wa insya Allah, kalau kita konsisten, kita istiqomah menegakkan nilai-nilai puasa, nilai iman, nilai syariat, nilai sosial, wa insya Allah kita akan terbentuk sebagai orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin adalah orang yang baik kepada Allah, orang yang baik kepada sama umat manusia, dan orang yang selalu menjaga sifat imaniyah pada diri kita. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.